Halo, perkenalkan nama saya Yeli Arfian dengan NIM 51 2020, mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini saya menjelaskan tentang agroklimatologi, itu untuk tugas TAS, yaitu dengan menjelaskan iklim Oldman, iklim Smith-Ferguson, penggunaan data iklim, perubahan data iklim, serta adaptasi dan mitigasi. Terima kasih. Klasifikasi Old Domain. Nah, klasifikasi Old Domain itu apa sih? Jadi, klasifikasi Old Domain ini merupakan yang membuat sistem baru dalam klasifikasi iklim yang dihubungkan dengan pertanian menggunakan unsur iklim hujan. Nah, kriteria dalam klasifikasi iklim Oldman ini berdasarkan pada perhitungan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Pada bulan kering, jika curah hujan itu kurang dari 100 mm. Dan kedua, bulan lembab, itu curah hujan 100 sampai 200 mm. Dan yang ketiga itu pada bulan basah, jika curah hujan lebih dari 200 mm. Nah, klasifikasi iklim Oldman ini ada dua tabel untuk menentukan klasifikasi iklim Oldman. Di sini ada tipe utama dan subtipe. Pada tipe utama itu pada panjang bulan basah, pada subtipe itu pada panjang bulan kering. Yang pertama ini pada tipe utama, yang A itu panjang bulan basah itu lebih dari 9, yang B 7 sampai 9, yang C itu 5 sampai 6, yang D 3 sampai 4, dan terakhir yang E itu kurang dari 3. Pada subtipe itu ada 4. Yang pertama itu panjang bulan keringnya kurang sama dengan 1, yang dua itu 2 sampai 3, dan yang ketiga 4 sampai 6, dan yang terakhir juga nomor 4 itu lebih dari 6. Nah, di sini saya cara menentukan klasifikasi Oldman ini saya menggunakan data curah hujan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2014. Pada dalam setahun ya. Nah, untuk menentukan klasifikasi Oldman ini kita hitung dulu jumlah bulan basah. Yang pertama, ingat juga ya, pada bulan basah itu lebih dari jika curah hujan lebih dari 200 mm. Nah, pada yang bulan kering itu kurang dari 100 mm. Nah, pada bulan basah ini terdapat 6 bulan. Pada bulan 1 itu 372, bulan 2 298, bulan 3 itu 334, bulan 7 365, bulan 9 itu 475, dan bulan 12 itu 583. Jadi terdapat 6 bulan pada bulan basah ini. Pada bulan kering itu terdapat pada bulan 4, bulan 5, bulan 8, dan bulan 10. Jadi bulan kering ini terdapat 4 bulan. Nah, untuk menentukannya gimana? Nah, jadi maka iklim Kabupaten Muara Enim adalah C dengan subtipe iklim 3. Nah, kok bisa C? Kok bisa tipe iklim 3? Nah, ini kita lihat dari tabel yang tadi. Tabel yang tadi pada tipe utama, panjang bulan basah pada Kabupaten Muara Enim ini terdapat 6 bulan basah, yaitu pada tipe utama C. Dan yang kedua tadi pada bulan kering. Nah, pada Kabupaten Muara ini bulan keringnya itu sampai 4 bulan. Itu terdapat pada subtipe 3. Jadi panjang bulan keringnya 4 sampai 6. Kita masukkan 3. Jadi C3 sendiri itu tanam padi sekali dan palawija 2 kali dalam setahun. Yang kedua kita menanam palawija itu harus hati-hati karena pada yang kedua ini musim kering.
Terima kasih, kita masuk dalam klasifikasi Smith-Ferguson. Nah, apa itu klasifikasi Smith-Ferguson sendiri? Itu merupakan salah satu metode iklim menggunakan data curah hujan sebagai data penunjangnya. Dan biasanya ini digunakan untuk pengambilan kebijakan pertanian di bidang kehutanan dan perkebunan. Kriteria pada bulan pada klasifikasi Ferguson ini, pada bulan basah itu curah hujan lebih dari 100 mm, dan yang kedua bulan lebat dengan curah hujan 60 sampai 100 mm, dan yang ketiga bulan kering. Bulan kering ini data curah hujannya kurang dari 60 mm. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini menjelaskan bahwa ini tipe iklim, nilai Q, dan keadaan iklim dan vegetasinya. Nah, pertama ada tipe iklim A dengan nilai Q kurang dari 14,3. Itu merupakan daerah sangat basah dan vegetasinya hutan hujan tropika. Pada yang B 14,3 dan sampai 33,3 itu daerah basah. Biasanya ini pada hutan hujan tropika juga. Dan yang C 33,3 sampai 60,0 merupakan daerah agak basah. Hutan rimba, daun gugur pada musim kemarau. D 60,0 sampai 100,0 ini merupakan daerah sedang, biasanya pada vegetasi hutan musim. Dan yang E itu 100,0 sampai 167,0 ini biasanya daerah agak kering, biasanya pada vegetasi hutan sabana. Dan yang F itu 167,0 sampai 300,0 daerahnya kering. Nah, ini sama dengan yang E tadi, dengan vegetasi hutan sabana. Pada yang G ini ada 300,0 sampai 700,0 biasanya ini daerah sangat kering pada vegetasi padang ilalang. Dan yang terakhir itu ada tipe iklim yang H dengan nilai Q lebih dari 700. Biasanya keadaan iklimnya daerah yang ekstrim kering dengan vegetasi yang sama dengan kita tadi pada padang ilalang. Selanjutnya di sini akan menentukan tipe iklim Smith-Ferguson dengan rumus Q. Nah, rumus Q sendiri itu apa sih? Jadi rumus Q sendiri itu perbandingan persentase rata-rata bulan basah dan bulan kering. Nah, menentukannya dengan rumus Q ini, jadi rumus Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah dikali 100%. Nah, untuk menentukan iklim Smith-Ferguson ini, saya menggunakan data curah hujan Kota Bengkulu pada tahun 2015. Ini pada setahun ya. Pada bulan pertama itu dengan curah hujan 304, bulan 2 411, bulan 3 201, bulan 4 338, bulan 5 55, bulan 6 164. Bulan 7 44, bulan 8 157, bulan 9 80, bulan 10 7, bulan 11 295, dan yang bulan ke-12 dengan curah hujan 559 mm. Nah, untuk menentukan ini kita hitung dulu jumlah bulan basah. Ingat, jumlah bulan basah itu dengan curah hujan lebih dari 100 mm. Dan yang jumlah bulan kering itu kurang dari 60 mm. Jadi kita hitung dulu jumlah bulan basahnya yang melebihi 100 mm. Terdapat pada bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 6, bulan 8, bulan 11, bulan 12. Jadi 8 bulan. Nah, yang kering, bulan kering itu terdapat pada bulan ke-5. Bulan 7, bulan 10. Jadi ada 3 bulan. Nah, untuk menghitungnya, untuk menentukan iklim Smith-Ferguson ini, kita masukkan rumus Q tadi. Jadi Q sama dengan 3/3 dibagi 8 dikali 100%. Dan hasilnya 37,5
37,5% ini termasuk masuk dalam tipe C. Jadi Kota Bengkulu masuk dalam tipe C dengan rentang Q adalah 33,3 sampai 60,0. Nah, kita lihat datanya tadi. Apakah benar? Nah, di sini yang C, tipe iklim C dengan nilai Q 33,3 sampai 60,0 itu merupakan daerah agak basah, hutan rimba, daun gugur pada musim kemarau. Nah, jadi kita baca lagi sekali lagi. Jadi Kota Bengkulu masuk dalam tipe C dengan rentang Q adalah 33,3 sampai 60,0 karena Kota Bengkulu itu dengan totalnya yang sudah dihitung dengan rumus Q tadi adalah 37,5. Jadi keadaan iklim dan vegetasinya daerah ini agak basah, hutan rimba, daun gugur pada musim kemarau. Demikian cara menentukan iklim Smith-Ferguson. Termasuk dalam penggunaan data iklim untuk pertanian. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu kegunaan dari data iklim dalam pertanian sendiri, kita mengetahui dulu pengertian dari iklim. Nah, iklim ini itu merupakan sebagai kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Iklim menentukan juga dari berbagai aspek di kehidupan. Nah, iklim ini umumnya menjelaskan kondisi dalam skala luas. Maksudnya dalam regional hingga global. Nah, kita masuk dalam berdasarkan sifatnya data iklim itu dikelompokkan dua bagian, dari data kontinu dan data diskontinu. Data kontinu sendiri itu merupakan data yang terukur di setiap saat. Penyajiannya itu dalam bentuk rata-rata atau nilai maksimum dan minimum yang disajikan dalam bentuk grafik garis. Misalnya ini pada data suhu dan kelembapan udara. Sedangkan pada data diskontinu itu data yang tidak selalu terukur setiap saat. Penyajiannya dalam bentuk total, maksudnya dalam harian, bulanan, dan tahunan. Itu dengan diagram bentang. Nah, pada data kontinu ini contohnya pada curah hujan dan evapotranspirasi. Nah, manfaat informasi data iklim. Di sini ada 5 dari menentukan jadwal tanam, kedua analisis erosi tanah, yang ketiga perencanaan irigasi, yang keempat evaluasi pada kesesuaian lahan, yang kelima itu menganalisis indeks kekeringan suatu daerah. Nah, menentukan jadwal tanam ini biasanya disebut kalender tanam. Dalam menentukan jadwal tanam ini biasanya pada tanaman tertentu, biasanya pada padi atau palawija dalam setahun, dengan meliputi dari persiapan lahan, penanaman hingga panen. Menggunakan jadwal tanam ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan air dengan menggunakan data curah hujan dan kebutuhan irigasi. Jadi menggunakan jadwal tanam ini lebih efisien dalam proses proses penanaman pada lahan. Yang kedua itu ada analisis erosi tanah. Nah, erosi itu apa sendiri? Erosi itu merupakan besarnya pengikisan tanah yang disebabkan oleh besarnya air. Nah, pengukuran ini bisa secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, analisis erosi tanah ini menggunakan metode Useley. Nah, biasanya metode Useley ini menggunakan rumus dari A sama dengan R kali K
kali LS kali CP. Nah, apa sih dari rumus ini apa sih dari pengertiannya? Yang A itu erosivitas. Maksudnya dari erosivitas ini kemampuan hujan untuk menimbulkan erosi. Yang kedua itu ada K. K itu erodibilitas. Nah, maksudnya dari kepekaan tanah terhadap erosi. Nah, semakin tinggi nilai K, maka tanah mudah terjadi erosi. Yang ketiga itu ada LS. LS itu adalah merupakan dari kemiringan dan panjang lereng. Dan yang terakhir itu ada CP. CP itu penanaman dan pengelolaan pada lahan. Yang ketiga itu ada perencanaan irigasi. Irigasi itu proses penambahan air untuk memenuhi lengas tanah yang sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman. Nah, perencanaan ini sendiri pada irigasi biasanya sebagai usaha penyediaan air, pengaturan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, misalnya pada tanaman. Yang keempat itu ada evaluasi pada kesesuaian lahan. Ini digunakan untuk penilaian kecocokan pada lahan terhadap penggunaan lahan yang spesifik. Nah, tujuannya untuk memprediksi segala konsekuensi yang ingin terjadi dalam penggunaan lahan. Dan yang kelima, itu menganalisis indeks kekeringan suatu daerah. Nah, menganalisis indeks kekeringan suatu daerah ini banyak manfaatnya. Yang pertama, kita dapat mengevaluasi tingkat kekeringan lahan serta keadaan iklim menuju keadaan kering. Yang kedua, itu kita bisa mengevaluasi kekeringan pada suatu tempat secara lokal. Yang ketiga, bisa kita mengamati perkembangan kekeringan regional secara berkala. Selanjutnya sini data iklim ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam peranan dan sistem produksi pertanian karena seluruh unsur iklim berpengaruh terhadap berbagai proses fisiologis, pertumbuhan dan produktivitas tanaman untuk meningkatkan efektivitas informasi iklim dan penggunaannya. Terima kasih. Masuk dalam perubahan data iklim dan kaitannya dengan pertanian. Nah, yang kita ketahui dulu perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu apa sih? Perubahan iklim itu merupakan perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca terhadap suhu bumi yang menyeluruh dengan dampak yang besar dan terjadi secara berkepanjangan. Dan perubahan iklim yaitu dari perubahan suhu drastis serta curah hujan serta pola angin dan fenomena cuaca yang lainnya. Nah, perubahan ini bersifat signifikan dan terjadi pada periode waktu tertentu. Selanjutnya, di sini ada faktor perubahan iklim. Nah, faktor perubahan iklim ini di sini ada 3. Pertama, aktivitas manusia. Yang kedua, efek rumah cuaca. Yang ketiga, pemanasan global. Nah, aktivitas manusia ini yang menyebabkan perubahan iklim biasanya itu pada proses penggundulan hutan, dan pada saat penggundulan hutan ini tidak stay reboisasi pada hutan tersebut. Nah, yang kedua itu pada efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini merupakan pada panas matahari yang sampai di bumi terperangkap di atmosfer sehingga suhu bumi meningkat. Nah, pada sektor pertanian dan peternakan juga ternyata menyumbang gas rumah kaca ke atmosfer. Nah, yang ketiga ini pada pemanasan global. Pemanasan global sendiri itu peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi baik di darat maupun di laut. Perubahan suhu ekstrim ini berdampak buruk bagi tumbuhan maupun hewan yang semakin sulit untuk bertahan hidup. Nah, dari pemanasan global ini terjadi kerentanan pada tanaman dan berhubungan dengan sistem penggunaan lahan, sifat tanah, pola tanam, teknologi pengolahan tanah, dan air.
Nah, perubahan iklim di Indonesia pada sektor pertanian ini jadi pada dua. Pertama itu pada musim panas dan musim hujan yang berkepanjangan sehingga menyebabkan keringan dan banjir. Nah, dan akibatnya pada pertanian itu biasanya tanaman mengalami kekeringan pada lahan hingga kelebihan pada air sehingga tanaman tersebut bisa mati. Yang kedua, itu kerusakan tanaman hortikultura yang umumnya sensitif terhadap kekurangan dan kelebihan air. Nah, biasanya pada tanaman hortikultura ini pada musim kering terjadi kekeringan dan sehingga pada musim hujan yang berkepanjangan bisa menyebabkan kelebihan air yang banyak sehingga tanaman tersebut mengalami kerusakan dan hingga bisa mati. Nah, iklim ekstrim sektor pertanian. Sektor pertanian juga mengalami iklim yang sangat ekstrim. Yang pertama tadi dari kegagalan panen, penurunan indeks pertanaman yang berujung pada penurunan produktivitas dan produksi. Nah, yang kedua itu ada kerusakan sumber daya lahan pertanian. Jadi, ekosistem dalam lahan tersebut sudah mengalami kerusakan. Yang ketiga, ada peningkatan frekuensi luas dan intensitas kekeringan. Jadi, misalnya pada musim kemarau ya, lebih mengalami kekeringan pada suatu tanaman atau tumbuhan yang ditanam pada lahan tersebut. Nah, yang terakhir itu pada peningkatan kelembapan. Nah, ini peningkatan kelembapan ini pada musim hujan. Jadi, uh, hujan yang semakin banyak dapat meningkatkan kelembapan pada lahan tersebut. Nah, di sini juga ada dampak perubahan iklim pada sektor pertanian. Yang pertama itu dari penurunan produksi, kedua serangan OPT, yang ketiga resiko gagal panen, dan penurunan hasil pendapatan. Nah, penurunan produksi ini sendiri pada petani itu sudah menyatakan bahwa rata-rata produksi gabah yang mereka dapat itu menurun dikarenakan dari perubahan iklim ini membawa dampak yang cukup besar bagi pertanian, terlebih bagi petani yang menjalankan biasanya usaha tani pada padi di Indonesia. Sebab mereka mengalami penurunan produksi itu rata-rata hingga 50% dari hasil normal ketika panen. Nah, yang kedua itu ada serangan OPT. Nah, pada serangan OPT ini pengaruh suhu tinggi itu berkisar antara 26 sampai 33 derajat ini dan biasanya kelembapan pada 70,5 sampai dengan 81% ini serta cuaca yang tidak menentu yang terjadi di Indonesia sendiri ya. Itu menjadi salah satu pemicu terjadinya ledakan hama dan penyakit biasanya ya pada tanaman-tanaman pada padi itu wereng, ulat, gerek, ada tanaman cabai. Biasanya perubahan iklim itu sangat berpengaruh pada serangan OPT sendiri. Nah, yang ketiga ini pada resiko gagal panen dan penurunan hasil pendapatan. Nah, karena tadi ya dampak perubahan iklim tadi sehingga produktivitas dan hasil dari tanaman tersebut menurun sehingga bisa dapat risiko gagal panen dan pendapatan pun semakin menurun perubahan iklim tersebut. Terima kasih. Nah, adaptasi dan mitigasi kali ini kita akan membahas tentang dari segi pengertiannya, apa itu adaptasi dan mitigasi, beserta contoh-contohnya dalam bidang pertanian. Kita masuk dalam adaptasi. Nah, adaptasi ini suatu upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu dengan melakukan perubahan yang mengarah pada peningkatan daya tahan dan daya lenting terhadap perubahan.
Nah, adaptasi pada perubahan iklim ini kemampuannya suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan iklim. Nah, caranya yaitu dengan mengurangi kerusakan yang ditimbulkan, mengambil manfaat, atau mengatasi perubahan dengan segala akibatnya. Adaptasi perubahan iklim juga itu merupakan salah satu respon yang dilakukan oleh manusia dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, di sini misalnya pada bidang pertanian ya, misalnya usaha tani padi, itu kita harus menjadwalkan pada penanamnya dikarenakan untuk mengurangi resiko yang terjadi misalnya pada organisme pengganggu tanaman dan perubahan iklim. Nah, maka dari itu yang dilakukan oleh manusia itu dalam menghadapi perubahan iklim ini. Nah, selanjutnya kita masuk dalam contoh adaptasi pada sektor pertanian. Yang pertama ini mengembangkan varietas tanaman yang lebih toleran terhadap panas. Jadi di sini untuk mengembangkan jenis-jenis dari benih tanaman tersebut agar tahan terhadap perubahan iklim dari misalnya suhu atau musim panas atau musim dingin. Nah, yang kedua itu memberikan lebih banyak peneduh atap aliran udara di lubung pangan untuk melindungi hasil panen ketika musim panas di mana suhu menjadi lebih tinggi. Jadi pada yang kedua ini biasanya pada musim kemarau karena pada musim kemarau itu cuaca dan suhu yang terlalu tinggi. Yang ketiga ini mengurangi polusi, kerusakan habitat, penggundulan hutan, alih fungsi hutan, serta ancaman lainnya yang membuat ekosistem lebih rentan terhadap perubahan iklim. Nah, menjaga hutan tetap lestari berarti sama dengan merawat berbagai manfaat hutan bagi manusia. Jadi, hutan tersebut masih terjaga ekosistemnya agar bermanfaat bagi hutan ini agar bermanfaat bagi manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mitigasi. Dalam mitigasi sendiri itu diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik lewat pembangunan fisik ataupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Nah, mitigasi ini itu diartikan ya upaya untuk lebih intinya itu upaya untuk mengurangi risiko bencana. Pada mitigasi ini terdapat contoh pada sektor pertanian. Itu pertama itu ada penanaman pohon. Nah, penanaman pohon ini sangat bermanfaat. Manfaatnya itu menyimpan karbon CO2, karbon dioksida atau CO2. Nah, yang kedua itu ada konservasi degradasi termasuk perubahan fungsi lahan basah dan mangrove. Nah, ini juga pada yang kedua ini menyimpan stok karbon dioksida pada pohon. Terima kasih. Sekian dari penjelasan dari adaptasi dan mitigasi kali ini.